Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai nilai eigen real yang berbeda di pembahasan sistem dinamik diskrit. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu karakteristik dari solusinya ya. Jadi misalkan kita punya sistemnya seperti ini ya. X T plus 1 sama dengan A X T ditambah B, di mana T-nya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya bilangan bulat. Kemudian tadi X T-nya itu adalah state variable. Kemudian A-nya adalah matriks persegi, dan B-nya merupakan vektor yang bergantung waktu gitu ya, tapi vektornya tak 0, harus vektor tak 0. Nah, di pembahasan sebelumnya kita sudah mengetahui ya, dengan beberapa penurunan kita peroleh bahwa XT ini adalah QYT ditambah X bar, atau ini adalah nilai nilai SSE-nya ya, steady state equilibrium. Kemudian Q-nya ini adalah matriks yang terbentuk dari vektor eigen ya. Kemudian masih di pembahasan sebelumnya kita juga mendapatkan bahwa YT plus 1 sama dengan DYT, di mana D-nya adalah diagonal matriks yang kita peroleh dari matriks Jordan ya. Nah, jadi D ini bentuknya seperti ini, tadi diagonal matriks ya. Kemudian kalau misalkan kita lakukan iterasi terhadap sistem yang awal, kita akan peroleh YT sama dengan D pangkat T dikali Y0 ya. Y0 ini nilai awal, jadi ini nilai awal. Kemudian YT-nya adalah state variable ya, state variable yang baru, state var, dan D-nya ini ya. Sehingga kalau misalkan ini kan secara umum ya, kalau misalkan kita buka misalkan dalam bentuk matriks, ini berarti YT ini tuh punya Y1T sampai YNT ya. Kemudian D pangkat T juga berarti karena dia isinya hanya diagonal saja, berarti akan ada lambda 1T, lambda 2T, dan sampai lambda NT ya pada elemen diagonalnya. Dan Y0 ini, nilai awal ini juga dia bersesuaian dengan si state variable-nya ya. Kalau state variable-nya di Y1T, maka nilai awalnya di Y10 gitu ya. Begitupun dengan Y2T state variable-nya, maka nilai awalnya akan ada Y20 gitu ya. Nah, sehingga kita akan perumum yang bagian tadi, kita jadikan YIT sama dengan lambda IT Y0 ya, di mana I-nya itu tadi kita mulai dari 1, 2, sampai N. Nah, tadi kita sudah pernah nyatakan ya bahwa XT ini adalah Q YT ditambah X bar ya. Nah, maka kalau misalkan kita buka kembali ini menjadi bentuk matriks, maka XT ini juga bisa kita jadikan seperti ini ya. Jadi XT-nya kita mulai dari X1T, X2T, sampai XNT. Kemudian Q ini elemennya berarti Q11, Q12 ini seperti elemen matriks biasa ya. Kemudian YT-nya kita nyatakan yang tadi. Nah, jadi YT-nya kita ngambil yang ini ya. Yang ini, berarti kan elemennya semuanya diambil ya, ruas kanannya. Nah, ini YT-nya, atau kita perumum bahwa tadi YT ini adalah seperti ini. Maka kita buka ya, jadi lambda 1TY 10 gitu ya, dan seterusnya sampai lambda NT YN0. Kemudian ditambah dengan X bar ya, atau equilibrium SSE-nya. Nah, berarti SSE tersebut dia bersesuaian ya dengan yang state yang tadi, ada X1 bar, X2 bar, sampai Xn bar. Nah, kita akan perumum lagi ya. Bentuk yang tadi itu sebetulnya adalah, karena ini perkalian matriks, berarti kan ini dikali ini ya. Kemudian ditambah yang ini dikali ini gitu kan, ditambah lagi nanti elemen yang ketiga kali dengan elemen yang ketiga gitu kan ya. Sehingga di sini ada bentuk notasi sigma.
Berarti notasi sigmanya tadi sama ya, berarti kan elemen matriks yang Q11 kita kalikan dengan lambda 1T Y10 ya, semua indeksnya di sini 1 ya. Kemudian yang di sini indeksnya kan yang kedua atau 12 gitu. Berarti kita akan punya dua indeks, indeksnya I dan J ya. Berarti kita mulai dari I dulu, misalkan nanti I dulu dari 1, kemudian J-nya naik ya. Jadi 1, kemudian 1, 2, 1, 3 gitu. Jadi selesaikan dulu di I1, kemudian J-nya yang jalan. Nanti setelah J selesai semuanya, baru kita jalan ke I yang kedua, J-nya jalan lagi. Gitu ya. Nah, sedangkan di sini kita langsung di sininya, kalau misalkan kita mau J-nya yang kedua, berarti di sininya pasti bersesuaian juga ya. Gitu. Jadi intinya tetap kayak yang tadi, kita mulai dari I dulu, baru nanti J-nya dijalankan. Nah, sehingga kalau kita mau nyatakan Y10 tadi sama aja kan, ini di yang sebelumnya ya. Jadi ini YT0 sama dengan I inverse, kemudian di sininya XI0, ini T, jangan I, XT0. Oke, maaf ya, saya akan rapihkan. Ini XT0 kurangi XT bar. Gitu ya. Seperti umum. Lalu kita buka menjadi bentuk matriks, jadinya seperti persamaan 3.9. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai diagram fase ya. Karena ini menggunakan matriks Jordan, artinya kita hanya membatasi kasusnya untuk yang uncoupled system ya. Karena hanya sistem yang uncoupled yang bisa kita gunakan matriks Jordan. Ya, kalau yang coupled system itu kan langsung ya, pakai nilai eigen biasa, pakai solusi yang biasa. Nah, misalkan kita ngambil tadi dari yang 3.5 kita perhatikan yang ini ya. Nah, kalau misalkan sistemnya kita punya 2 kali 2 nih, jadi yang terbentuk adalah hanya sampai di sini. Ya, X1T sama dengan lambda 1T Y10 dan Y2T sama dengan lambda 2T Y20. Dengan SSE-nya kita peroleh di Y bar sama dengan 0,0. Ya, Y bar ini sendiri terdiri dari Y1 bar dan Y2 bar. Nah, agar dia 0,0 ya, karena ini satu-satunya cara untuk menjadikan dia 0,0 adalah seperti ini. Coba kita lihat ya, kalau misalkan nih kita jalankan T-nya menuju hingga ya dari yang state variable tadi, terus kita harus menuju ke sini kan, ke 0,0. Itu kondisinya yang pertama, dilihat dari lambdanya ya. Lambdanya berarti harus di antara min 1 sampai 1. Atau boleh juga kita lihat si nilai awalnya. Ya, kalau nilai awalnya ini dipaksa mau nggak mau harus 0. YJ 0-nya ya. Ini J-nya karena bisa 1 bisa 2. Ya. Jadi boleh kalau misalkan ini mau 0,0 nih. Ya. Berarti kan yang ini harus ini boleh berapa aja. Tapi asalkan lambdanya di antara min 1 sampai 1 atau lambdanya boleh berapa aja, tapi si nilai awalnya harus 0. Gitu ya, jadi boleh yang mana aja, boleh yang ini atau ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke beberapa contoh ya, nilai eigen yang positif. Ya, seperti apa sih diagram fasenya? Nah, kita akan mulai dari sini dulu ya. Karena tadi itu kan si nilai eigennya misalkan lambda I aja ya, kurang dari 1. Berarti dia hanya boleh min 1. Lambda I kurang dari 1. Gitu kan. Nah, kalau misalkan positif, berarti kan kita ambilnya yang seperti ini ya.
dari 0 sampai 1. Nah, tapi di antara 0 sampai 1 ini misalkan ada 2 lambda, di mana lambda 2-nya kurang dari lambda 1. Nah, ini kan harus menuju ke sini ya. Y bar sama dengan 0,0. Nah, sebetulnya ini gampang saja. Ini seperti di sistem dinamik kontinu yang sudah kita pelajari. Nah, di sini kan terlihat ya bahwa lambda 2 itu kurang dari lambda 0. Maka yang lebih cepat menuju 0 adalah pasti yang lebih kecil. Ya. Jadi state variable yang Y2T itu pasti lebih cepat menuju 0 daripada yang Y1T karena si lambdanya itu lebih kecil. Nah, kita lihat diagram fasenya seperti apa. Nah, ini yang ini ya. Nah, karena tadi keduanya ini kan ini ya positif ya, tapi masih dalam rentang ini kan. Masih dalam rentang ini. Nah, masih dalam rentang ini, maka ini kan stabil ya. Berarti yang Y1T masuk, yang Y2T juga masuk. Nih. Ya, tadi yang Y2 itu lebih kecil, maka yang pertama kita harus sejajarkan dulu dengan sumbu yang Y2. Cara ngeplotnya ya. Jadi kita sejajarkan dulu nih dengan sumbu Y2. Jadi persis seperti plot diagram fase di sysdin kontinu. Lalu kita belokkan menuju Y1. Dari sini juga sama, kita sejajarkan dulu sama yang Y2 baru ya. Kenapa ini penting? Karena kalau misalkan kebalik, misalkan nih kita sejajarkan dulunya sama yang Y1. Nanti jadinya kayak gini. Nah, kan beda ya. Nah, misalkan sejajarkan dulu sama Y1. Nah, kalau misalkan kayak gini, berarti nanti posisinya beda. Ya, jadi saya akan gambarkan dulu untuk yang sesuai dengan yang dicontoh ya. Ini sejajarkan dulu sama Y2, baru kita belokkan ke Y1. Ya. Nah, atau bisa jadi kalau misalkan kita posisinya nih lambda 1 kurang dari lambda 2 kurang dari 1. Nah, maka nanti yang kita punya ya, misalkan ini masih Y1T, ini Y2T, dengan masing-masing kan masuk ya. Ini masuk. Nah, tadi karena ini lebih kecil lambda satunya, berarti kita sejajarkan dulu. Nah, kayak gitu. Sejajarkan dulu sama lambda 1, baru belokan, sejajarkan, belokan. Nah, kan jadi beda ya. Nah, maka hati-hati dalam menggambar itu harus diperhatikan ya, mana yang lebih kecil lambdanya. Oke. Nah, yang kedua ini saddle. Saddle ini bentuknya seperti yang kita tahu dia beda tanda ya. Berarti ada nih satu yang lebih besar daripada yang rentang tadi. Tadi kan rentangnya -1 lambda i. Kurang 1 kan. Kurang dari 1. Nah, ternyata di sini ada nih yang di sini. Jadi si satunya ini tuh lebih kecil dari lambda 1. Artinya lambda 1 kan lebih besar ya dari 1. Nah, maka kita lihat di sini pasti dia masuk nih. Yang ini panahnya masuk, yang lambda 2. Yang ini pasti keluar. Ya, karena tidak sesuai dengan rentang di sini. Ya, ini kalau mau dibaca silakan, tapi saya akan langsung gambarkan saja. Nah, gini ya. Jadi tadi yang masuk tuh lambda 2 ya. Yang lambda 2 masuk. Berarti ada di state variable Y2. Dan yang Y1-nya keluar. Nah, ini tinggal kita ikuti saja ya. Kalau saddle, tarik garisnya mengikuti arah panah. Begitu. Ya. Kalau misalkan kebalik gimana? Ya tinggal dibalik aja. Nanti berarti kalau dibalik misalkan nih 0 kurang dari lambda 1 kurang dari 1 kurang dari lambda 2. Ya berarti tinggal dibalik aja. Nanti yang panah keluarnya itu yang Y2. Ya. Jadi nanti saddle-nya akan
Ini misalkan keluar, ini masuk ya. Ya berarti bakal kayak gini. Nah, gitu. Ini ke sini ya arahnya. Nah, gitu ya. Nah, yang ketiga ini dia dua nilai eigen, tapi keduanya ada di antara 0,1 dan sama nilainya. Nah, kalau seperti ini, maka ini bentuknya star ya, atau bintang. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika sama itu tidak ada kan yang kita tidak ada yang lebih kecil gitu. Jadi kita nariknya tidak ada yang kita sejajarkan dulu. Kalau tadi ada yang lebih kecil, kita sejajarkan dulu dengan nilai eigen yang lebih kecil. Tapi kalau karena di sini sama nilainya, maka kita langsung arahkan dia menuju 0,0. Ya, jadi dari arah manapun langsung saja tarik menuju 0,0 dan dia stabil ya karena masih di rentang yang tadi. Di rentang -1 lambda I lambda 1. Ya. Nah, kemudian source ya. Kalau source ini keduanya dia positif tapi keduanya di luar rentang. Di luar rentang yang tadi yang stabil gitu, ya. Nah, soalnya kan tadi rentangnya cuma sampai 1 ya, sedangkan ini lambda 1 dan lambda 2-nya dia melebihi 1. Ya, sehingga ini bisa sih dibaca ya, tapi saya langsung aja. Kalau misalkan kayak gitu, biasanya kita langsung bisa identifikasi bahwa kedua state variable atau nilai eigen ini membuat dia keluar ya arahnya. Nah, ini tinggal diikuti saja. Kemudian mana sih yang lebih kecil? Jadi meskipun dia positif atau di luar rentang yang stabil tadi, tetap kita harus pertimbangkan ya mana yang lebih kecil. Oh, yang lebih kecil ternyata lambda 1. Berarti kita sejajarkan dulu sama lambda 1 ya untuk keluarnya, baru belokan. Ya, gitu. Nah, atau kalau misalkan mau ditukar nih posisinya boleh. Ya, nanti kalian akan punya misalkan ini Y1T, ya sumbunya sama ini Y2T. Nah, berarti kan ini keluar, ini keluar ya. Tapi misalkan ini yang lebih kecil yang lambda 2. Artinya kita sejajarkan dulu sama yang ini ya, sama yang sumbu vertikal. Jadi sejajarkan dulu, baru keluarkan. Sejajarkan, keluarkan, atau belokan. Ini sejajarkan, belokan, sejajarkan, belokan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, beda ya, jadi tetap harus diperhatikan. Sekarang kita masuk ke nilai eigen yang negatif. Kalau nilai eigen yang negatif, berarti rentangnya ini di yang tadi kan -1 lambda I kurang dari 1 ya. Kalau yang negatif berarti kan sebetulnya kita bisa mulainya dari yang 0 sampai -1 ya. Maaf, atau -1 sampai 0 gitu. Nah, tapi di sini kriterianya bisa saja kayak gini. Jadi tetap ada yang negatif, tapi ternyata ada juga yang positif. Ya. Nah, kalau misalkan ada yang negatif, ini sifatnya nanti akan ada osilasi. Kalau yang tadi tidak ada osilasi. Ya. Nah, tapi osilasinya di mana? Kalau misalkan nih salah satu kan yang negatif, yang ini kan negatif. Yang ini tandanya positif ya. Gitu. Tapi keduanya masih ada di rentang stabil kan? Nah, berarti cuma satu aja nih yang osilasi ya. Jadi makanya di sini osilasi konvergen di satu state variable. Ya, kita akan lihat langsung bagaimana ini. Ya, diagram fasenya. Jadi yang tadi ya, seperti saya sebutkan tadi yang masuk tuh yang boleh yang mana saja ya. Misalkan ini nih yang masuk tuh. Oke, dia masuk sih keduanya ya. Dia masuk keduanya, tapi yang anggaplah yang Y1 ya, yang ininya. Y1-nya berarti kurang dari Y2 ya. Maaf, kok Y1, lambda 1.
lambda satunya kurang dari lambda 2. Nah, ini bakal lebih cepat konvergen. Cepat konvergen ya. Cepat konvergen dan dia berosilasi. Berosilasi karena dia yang negatifnya. Ya, karena ini negatif, yang ini positif ya. Jadi keduanya tetap masuk ya. Yang ini masuk. Yang ini juga masuk. Nah, tapi kita lihat nih. Kalau misalkan boleh ada bantuan ya, bantuan nilai awal misalkan Y0, Y1, Y2. Tapi secara gambar tanpa bantuan Y0, Y1, Y2 dan seterusnya juga kita bisa tahu bahwa ini kan cepat konvergen. Berarti nanti bentuknya osilasinya di Y1. Jadi bentuknya dari kiri akan seperti ini, kemudian dari kanan akan seperti ini. Nah, gitu. Ya, gitu. Oke. Atau kalau dengan bantuan Y0, Y1 atau nilai awal tadi, ini akan saling memantulkan. Jadi Y0 kita pantulkan ke Y1, Y1 pantulkan ke Y2, Y2 ke Y3, dan seterusnya ya. Ini kan makin kecil ya pantulannya. Nanti juga akan menuju ke 0,0. Gitu ya. Nah, kalau misalkan dibalik nih, kalau dibalik, bisa aja yang ini misalkan lambda 1, nanti yang di sininya lambda 2. Nanti si osilasinya akan ada di sini. Ya, jadi osilasinya akan ada di sini. Nah, osilasinya akan ada di Y2. Gitu. Ya. Oke, nanti silahkan digambar sendiri ya untuk lebih jelas ya. Nah, kemudian untuk yang kedua ini stable node ya. Kalau keduanya dia negatif. Jadi kalau tadi kan ada yang lebih dari 0 ya. Kalau yang ini memang keduanya kurang dari 0. Tapi dia masih di antara yang rentang stabil. Nah, kalau di sini dia berosilasinya di kedua state variable ya. Jadi baik di Y1T atau di Y2T itu berosilasi. Nah, tapi ini catatannya nih. Misalkan di sini ini 1 ya. Ini lambda 1, ini lambda 2 nih. Ya, lambda 1-nya lebih besar dari lambda 2. Nah, kalau di sini berarti lambda 2-nya ini lebih cepat menuju 0. Ya. Kita lihat, jadi keduanya sama-sama masuk. Masuk. Nah, cuma pantulannya ini beda. Jadi kalau ada bantuan tadi ya nilai awal, pantulannya ini kalau tadi kan hanya di satu sisi aja ya, di Y1 aja atau Y2 aja. Kalau ini pantulannya dia kayak menyilang. Jadi dari sini ke sini, pantulkan lagi ke sini. Ini lama-lama pantulannya semakin kecil dan makin ke 0. Ya, gitu. Jadi kalau misalkan tanpa bantuan nilai awal juga sama aja. Nanti kita tetap ya, kalau misalkan mau ke sini, osilasi kan harus berosilasi. Osilasinya berarti silang dulu. Ya, jadi kalau misalkan ini dari kanan atas berarti ke kiri bawah. Kalau misalkan dari kiri atas nih berarti ke kanan bawah dulu karena harus keduanya osilasi. Ya, atau misalkan dari sini dulu. Dari sini dari kanan bawah berarti harus ke kiri atas. Gitu ya osilasinya. Ini ya. Nah, dan ini ada juga yang bentuknya saddle. Kalau saddle dia osilasi sih, tapi dia konvergen. Ya. Nah, ini ada beberapa kondisi. Jadi yang saddle tuh bisa ya saja yang ini. Ini satu ya. Kondisi 1. Bisa juga yang kondisi 2 seperti ini. Dan bisa jadi kondisi yang ketiga. Nah, kalau di contoh ini dia pakai kondisi yang ketiga. Ya, kita pakai di sini kondisi 3. Nah, salah satu aja ya. Nanti yang kondisi 1 dan kondisi 2 bisa digambarkan sendiri. Nah, kalau misalkan yang pertama ini tadi oke. Kondisi 3 ya. Saya lihat yang di sini aja. Ini masuk ini enggak? Masuk rentang enggak? Ini kan enggak masuk rentang ya. Ini enggak. Nah,
Kalau yang ini kan masuk rentang. Ini masukkan. Nah, artinya yang lambda 1 atau state variable 1 ini dia keluar. Dia keluar. Nah, yang ini masuk. Nah, maka panahnya juga yang kayak gini kan. Yang ini keluar, yang ini masuk. Ya, kalau kita ambil resultannya, tadi juga sebetulnya bisa ya kita ambil resultannya ini karena ada panah-panah gini. Ya, ini nih maksud saya, kita bisa ambil resultannya, tetap aja dia akan menuju ke 0. Ya, oke. Gitu ya. Oke, saya kembali lagi ke sini, kita ambil resultannya nih. Nah, ini kan menjauhi 0,0 ya arahnya, cuma arahnya yang mana dulu? Kita lihat bahwa di sini pasti yang lebih kecil kan si lambda 2 ya. Jadi kita cek dari lambda 2 dulu. Nah, yang akan menggerakkan atau memantulkan ini misalkan dari sini dulu ya. Kita dari Y2 dulu arahnya terus ke sini. Ya, kalau yang dari sini juga sama. Dari Y2 dulu kemudian kita pantulkan ya. Dari Y2 kita pantulkan. Oke, nah gini ya. Terus saja ini kan makin kecil nanti pantulannya. Ya, dia akan menjauhi 0 ya. Atau nanti kalau misalkan ditukar nilai eigennya boleh nanti pantulannya dari sini dulu mulainya ya, tapi dia menjauhi ke sini. Ya, yang ini juga. Nah, gitu. Oke, nah untuk hari ini pembahasannya cukup sekian ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan nanti kita akan diskusi. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.